Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat dan luar biasa, salam bahagia. Bapak Ibu, di sini kami akan mencoba untuk memberikan pandangan sebagai guru, gitu ya. Saya sebagai guru terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan nasional. Saya Bapak MH Hindra Ainun Najib, CGP Angkatan 9. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya coba untuk menerjemahkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantoro, eee, dan menghasilkan satu pemikiran. Menurut saya, hakikat dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, dan walaupun, mungkin ada yang lain ya, tapi di sini saya coba untuk, mengintisarikan apa sih sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara garis besar begitu. Yang saya tangkap adalah yang pertama bahwa pendidikan itu sebagai alat perjuangan kebudayaan. Kenapa saya berpikir demikian? Karena Ki Hajar Dewantoro ini adalah orang yang hidup di masa perjuangan, ya, di masa perjuangan melawan pendidikan kolonial yang ketika itu sangat luar biasa membombardir kebudayaan kita secara habis-habisan seperti itu ya. Baik itu secara bahasa, pola pikir, kemudian, cita-cita, bahkan cita-cita kebersamaan kita dibombardir semuanya. Kemudian kita harus kembali kepada semangat, nasionalis yang salah satunya diwujudkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini. Melalui pendidikan-pendidikan yang beliau bangun, melalui pemikiran-pemikiran yang beliau bangun. Kenapa saya berpikir bahwa pendidikan ini sebagai alat perjuangan kebudayaan? Menurut Ki Hajar Dewantara ada beberapa yang saya tangkap di situ. Yang pertama bahwa pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan. Beliau memberikan pemikiran seperti itu, bahwa pendidikan bagian dari kebudayaan dan hendaknya juga memahami sifat, bentuk, isi, dan irama dari kebudayaan itu sendiri. Jadi budaya itu mempunyai sifat begitu ya, yang secara mungkin sifatnya adalah universal, akan tapi kita nanti dalam teoretikonnya kita harus mempunyai konsentris namanya. Konsentris adalah sebuah ruang tersendiri di mana atau ciri khas tersendiri dari budaya-budaya kita yang notabene adalah mempunyai nilai-nilai universal. Kemudian beliau juga menganggap bahwa seseorang tidak bisa lepas dari kodrat zaman dan kodrat alam. Mereka selalu terikat dalam kodrat zaman dan kodrat alam, di mana kita berada, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Maka di sini saya mengambil intisari bahwa Ki Hajar Dewantoro itu mencoba untuk memperjuangkan kebudayaan melalui pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih metode dan proses pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro ini? Dalam pemahaman saya, Ki Hajar Dewantoro ini adalah orang yang nguwongke gitu ya, dalam bahasa Jawa nguwongke gitu ya. Wongke ini apa, memanusiakan manusia dalam bahasa lain, tapi dalam bahasa Jawa nguwongke, memanusiakan manusia. Kemudian juga beliau fokus terhadap pembangunan manusia itu sendiri, yaitu mengembangkan potensi yang ada dalam manusia itu sendiri. Kita bisa lihat dari metode-metode beliau dalam membuat sebuah konsep pendidikan. Salah satunya adalah yang kita sangat terkenal menjadi simbol dari pendidikan kita adalah Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Itu adalah metode-metode sangat humanis ya untuk nguwongke dan memanusiakan manusia. Kemudian yang kedua ada pendidikan yang menuntun. Itu juga nguwongke sekali, memanusiakan manusia sekali. Jadi pendidikan bukan untuk membentuk manusia menjadi sebuah produk ya, tidak seperti uh, pabrik gitu ya. Jadi ingin mencetak manusia menjadi seperti ini, tapi manusia lebih dipandang sebagai orang yang punya kodrat yang harus dikembangkan sehingga mereka akan menemukan kodrat mereka sendiri dan mereka akan berkembang sesuai dengan kodrat yang mereka punya. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang selanjutnya,
Pendidikan sebagai cara sukacita menjaga anak didik dengan cara membuka kekuatan anak, baik kekuatan watak, pikiran anak didik, maupun badan dengan dua dasar, yakni kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin. Kita coba bisa lihat di sini, Ki Hajar Dewantara itu mencoba untuk memandang manusia secara holistik, secara utuh begitu. Jadi ada unsur dari pikiran, ada watak, kemudian ada lahir dan batin. Maka di sini luar biasa Ki Hajar Dewantara memandang manusia sebagai memang benar-benar manusia secara utuh begitu. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, kami mencoba untuk meninjau intisari apa sebenarnya tujuan pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Maka yang saya tangkap garis besarnya adalah bahwa Ki Hajar Dewantara ingin membentuk manusia secara utuh dengan cara yang sangat manusiawi. Kita bisa lihat dari cara-cara yang beliau sampaikan begitu ya. Di situ ada Engarsotu Songtulodo tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kemudian pendidikan menuntun, kemudian banyak kita temukan di situ ada misal menciptakan manusia yang mempunyai cipta, rasa, karsa, dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu guru semua pandangan saya sebagai seorang guru terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Silakan bisa berdiskusi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Ini hanya pemikiran saya atau pemahaman saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.